Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Darmayanti dengan stambuk M1B1 18063. Saya mahasiswa dari kelas Ilmu Lingkungan C. Baik, pada hari ini dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang akan dibahas pada kali ini. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21, dan untuk tujuan, yaitu untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 subpokok pembahasan. Yang pertama, ada politik hijau atau green politik. Yang kedua, ekonomi hijau atau green economy. Dan yang ketiga, ada kota hijau atau green city. Yang keempat, ada bangunan hijau atau green building. Dan yang kelima, ada industri hijau atau green industry. Yang keenam, ada teknologi hijau atau green technology. Yang ketujuh, ada organisasi hijau atau green organization. Dan yang kedelapan, ada perilaku hijau atau green behavior. Pokok yang pertama adalah politik hijau atau green politik. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Giddens dan juga Drizek dinamakan pilihan politik ketiga, lebih tepatnya demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Model ini telah banyak digunakan dan dilakukan di negara maju seperti Norwegia dan Jerman. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negara ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tidak peduli soal lingkungan. Kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang membawa berkah bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pokok yang kedua adalah ekonomi hijau atau green economy. Beberapa krisis bersamaan telah bermunculan secara cepat selama 1 dekade terakhir. Krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar pangan, air, dan juga krisis keuangan dan perekonomian global. Meskipun penyebabnya bervariasi, kini muncul kesimpulan bahwa seluruh krisis yang timbul tersebut diakibatkan oleh kesalahan dasar dalam penempatan modal. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Kemudian subpokok yang ketiga adalah kota hijau atau green city. Kota hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kota hijau sendiri mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Subpokok yang keempat adalah bangunan hijau atau green building. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi pengurangan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Istilah green building sendiri merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Subpokok yang kelima adalah industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem lingkungan di sekelilingnya.
dari sistem lingkungan sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Yang keenam, ada teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green technology sendiri masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Untuk masa mendatang, green technology merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi hijau menjadi sangat booming dalam 2 dekade terakhir. Dan untuk subpokok yang ketujuh, ada organisasi hijau atau Green Organization. Berikut adalah daftar organisasi yang terkenal di Indonesia, dibagi menjadi 4 organisasi, yaitu yang pertama organisasi global, terbagi menjadi 6. Di dalamnya yaitu yang pertama Earth System Governance Project, dan yang kedua Global Environment Facility atau disingkat dengan GEF, dan yang ketiga ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat IPCC. Yang keempat ada United Nations Environment Program atau disingkat dengan UNEP. Yang kelima ada World Nature Organization atau disingkat dengan WNO, dan yang terakhir ada World Wide Fund for Nature atau disingkat dengan WWF. Kemudian organisasi yang kedua adalah organisasi regional, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama European Environmental Agency atau disingkat dengan EEA. Yang kedua ada Partnership in Environmental Management for the Seas of the East Asia, disingkat dengan PEMSI. Dan yang ketiga ada organisasi pemerintah Indonesia, dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama itu Kementerian Lingkungan Hidup, dan yang kedua ada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dan yang terakhir, yang keempat ada organisasi non-pemerintah Indonesia yang terdiri dari yang pertama Borneo Orangutan Survival Foundation, yang kedua Ceknet INA, yang ketiga Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, yang keempat ada Profauna Indonesia, dan yang kelima ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI. Dan subpokok yang terakhir, yang kedelapan adalah perilaku hijau atau green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Green behavior juga diartikan sebagai kecerdasan ekologis. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut. Ekologis artinya pemahaman terhadap organisme dan ekosistemnya, sedangkan kecerdasan adalah kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan secara efektif berhadapan dengan lingkungannya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada pengaruhnya terhadap lingkungan. Alangkah baiknya kita sebagai manusia, meskipun kita menggunakan sumber daya alam, wajib sekali kita mengetahui juga bagaimana cara pengolahan sumber daya alam yang baik dan benar. Kemudian, kita sebagai manusia yang memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam, baik secara individu maupun kelompok, alangkah baiknya memperhatikan dampak dari kegiatan kita masing-masing, agar lingkungan dapat tetap terjaga dengan keberadaan dan taat terhadap fungsi dari pengelolaan lingkungan hidup yang terbaharui, dan manusia dapat hidup berdampingan selaras dengan lingkungan itu sendiri dengan tanpa kerusakan dan kerugian dari perilaku manusia serakah. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.